Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita karena kemarin kita berhalangan hadir ya untuk membahas bab 2. Maka hari ini kita akan bahas bab 2. Setelah minggu sebelumnya kita membahas mengenai bab 1 dan seharusnya minggu kemarin itu kita membahas bab 2, tetapi karena minggu kemarin libur, akhirnya kita bahas bab 2 hari ini. Tetapi sebelum kita bahas mengenai bab 2 ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sebab segala sesuatu itu akan berjalan dengan lancar apabila diawali dengan doa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama kita nih bab 2 ini, Ibu ingin bertanya, kalian punya tempat pensil? Punya. Coba yang tempat pensilnya masih di dalam tas, coba keluarkan. Sudah? Coba keluarkan semua alat tulis yang ada di dalam tempat pensil kalian. Nah, setelah itu coba kalian pisahkan alat tulis tersebut berdasarkan warnanya. Misalnya warna pink sama warna pink, warna biru dengan warna biru. Coba pisahkan sesuai dengan warnanya yang sama. Setelah itu coba kalian pisahkan lagi sesuai dengan bentuknya. Misalnya di warna pink ini ada yang berwarna bulat, di yang warna biru ini ada yang berbentuk bulat juga. Kalian pisahkan yang bentuk bulat dengan yang bentuk bulat, yang bentuk kotak dengan yang bentuk kotak. Sudah? Setelah itu coba kalian pisahkan kembali berdasarkan kegunaannya. Ternyata di yang bentuknya bulat ini kegunaannya itu untuk menghapus, dan yang dibentuknya persegi panjang ini juga kegunaannya untuk menghapus. Nah, kalian satukan sesuai dengan kegunaannya. Sudah? Nah, ternyata di dalam satu tempat pensil dengan berbagai macam alat tulis ini, ada yang memiliki warna yang sama, ada yang memiliki bentuk yang sama, bahkan ada yang memiliki kegunaan yang sama. Nah, maka dari itu, setelah kita nih memisah-misahkan alat tulis yang kalian punya sesuai dengan bentuk, warna, dan kegunaan yang sama, pada pertemuan kedua kita hari ini, apa yang akan kita bahas? Bab 2 ini membahas mengenai apa sih? Mengenai klasifikasi. Mengenali klasifikasi makhluk hidup dan juga benda tak hidup ini ada kompetensi dasarnya ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.3 memahami prosedur pengklasifikasian makhluk hidup dan benda tak hidup sebagai bagian dari kerja ilmiah, serta mengklasifikasikan berbagai macam makhluk hidup dan juga benda tak hidup berdasarkan ciri yang akan diamati. Lalu selain kompetensi dasar ada juga kompetensi inti. Ada 5 kompetensi intinya. Yang pertama yaitu 3.3.1 menjelaskan mengapa makhluk hidup itu perlu diklasifikasikan. Lalu ada 3.3.2 menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup. Lalu ada 3.3.3 menjelaskan pengertian makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Ada 3.3.4 memberi contoh makhluk hidup dan juga benda tak hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan 3.3.5 menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Nah, selain kompetensi dasar dan juga kompetensi inti, pada bab 2 mengenai klasifikasi ini ada tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita di pertemuan kedua ini. Ada 4 tujuannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan mengapa makhluk hidup itu perlu diklasifikasikan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari klasifikasi. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan antara makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hasil observasi yang telah didapatkan. Selain kompetensi dasar, kompetensi inti, dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini, akan ada 6 pembahasan pada bab 2 mengenai klasifikasi. Pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian dari klasifikasi itu sendiri. Yang kedua adalah tujuan dari klasifikasi itu sendiri. Yang ketiga adalah dasar pengklasifikasian. Yang keempat adalah sistem pengklasifikasian. Yang kelima adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Dan yang keenam adalah perbedaan dari makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai klasifikasi,
Ibu mengambil Quran surat An-Nur ayat 45 yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai klasifikasi. Al-Qur'annya itu yaitu Quran surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabatin mimma faminhum may yamshi 'ala batnih wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba' yakhluqullahu may yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nah, yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan yang ada itu mereka berjalan di atas perutnya, mereka berjalan dengan 2 kaki, dan ada juga yang berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengapa Quran surat An-Nur ayat 45 ini Ibu ambil dan Ibu masukkan ke dalam materi bab 2 mengenai klasifikasi? Sebab tadi dari artinya bahwa Allah telah menciptakan semua jenis makhluk hidup termasuk hewan yang ada di muka bumi ini, dan Allah klasifikasikan hewan tersebut berdasarkan cara bergeraknya. Ada hewan yang bergerak dengan 2 kaki seperti itik, ayam, bebek, angsa. Adapun hewan yang berjalan di atas perutnya seperti ular dan juga cacing. Nah, ada juga hewan yang berjalan dengan 4 kaki seperti kuda, rusa, kucing, singa, harimau. Nah, maka Quran surat An-Nur ayat 45 ini Ibu ambil karena sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang klasifikasi, dan Allah pun telah mengklasifikasikan berbagai macam hewan yang ada di muka bumi ini. Selain Quran surat An-Nur ayat 45, Ibu juga mengambil Quran surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya, dan kami lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi selain Allah menciptakan berbagai macam hewan di muka bumi ini, dan Allah klasifikasikan hewan tersebut berdasarkan cara berjalannya, Allah pun menciptakan berbagai macam tumbuhan yang ada di muka bumi ini berdasarkan kegunaannya. Allah ciptakan tumbuhan untuk dikonsumsi, Allah ciptakan tumbuhan untuk obat-obatan, Allah pun menciptakan tumbuhan untuk hiasan. Nah, jadi Quran surat Al-Hajj ayat 5 dan Quran surat An-Nur ayat 45 ini memiliki hubungannya dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai klasifikasi. Setelah tadi Ibu menyuruh kalian untuk memisahkan alat tulis yang ada di dalam tempat pensil kalian berdasarkan bentuknya, warnanya, kegunaannya, lalu arti dari Quran surat An-Nur ayat 45, arti dari Quran surat Al-Hajj ayat 5. Maka apa sih klasifikasi itu? Jadi klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup yang mempunyai ciri dan sifat yang sama. Nah, jadi jika makhluk hidup memiliki ciri dan sifat yang sama, maka akan dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama. Contohnya seperti tadi, itik, ayam, angsa, dan bebek ini memiliki ciri dan sifat yang sama. Ketiganya ini, keempatnya ini dia berjalan dengan 2 kaki. Maka akan dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama, yaitu hewan yang diklasifikasikan berdasarkan cara bergeraknya, yaitu dengan 2 kaki. Nah, lalu apabila dalam satu kelompok tersebut terdapat lagi persamaan yang lebih umum, yang lebih spesifiknya lagi, maka akan dipisahkan lagi. Dalam satu kelompok tadi terdapat 4 hewan, itik, angsa, ayam, dan bebek. Keempat ini termasuk ke dalam satu kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan cara berjalannya. Tetapi ada lagi ciri yang lebih khusus, yaitu kakinya ada yang berselaput dan juga ada yang tidak berselaput. Angsa dan bebek dipisahkan ke dalam satu kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu memiliki kaki yang berselaput. Itik dan ayam dipisahkan lagi ke dalam satu kelompok yang sama, yaitu dengan kaki yang tidak berselaput. Nah, maka klasifikasi ini merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri dan juga sifat yang mereka miliki, dan yang nanti akan dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama berdasarkan ciri dan sifat yang telah kita amati tersebut. Selanjutnya yaitu yang akan kita bahas mengenai tujuan dari klasifikasi. Apa sih tujuan dari klasifikasi? Nah,
Mengapa makhluk hidup itu perlu diklasifikasikan? Setelah tadi kita membahas mengenai pengertian klasifikasi, bahwa klasifikasi itu yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cirinya, berdasarkan sifatnya. Jika sama akan dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama. Nah, seperti tadi, itik, angsa, ayam, bebek, mereka merupakan 4 hewan yang dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama, yaitu cara bergeraknya dengan 2 kaki. Jadi kita tahu bahwa oh, kalau itik ini jalannya 2 kaki, pakai 2 kaki. Oh, kalau kucing ini jalannya dengan 4 kaki. Kita bisa membandingkan bahwa kedua hewan tersebut memiliki perbedaan dari berapa jumlah alat geraknya. Nah, maka tujuan dari klasifikasi ini yaitu untuk mempermudah kita membandingkan dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi kita tahu bahwa itik ini atau ayam ini dengan kucing atau dengan singa ini berbeda. Perbedaannya dari apa? Perbedaannya dari alat geraknya, bahwa alat gerak kucing ada 4, alat gerak itik ada 2. Kita bandingkan dengan ular atau cacing, bahwa ular dan cacing tidak memiliki alat gerak. Jadi kita tahu dan kita juga lebih mudah membandingkan setiap jenis hewan yang sangat banyak yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Setelah tadi kita membahas mengenai pengertian klasifikasi, tujuan dari klasifikasi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini yaitu mengenai dasar pengklasifikasian. Akan ada 4 pembahasan yang kita bahas di dasar pengklasifikasian ini. Yang pertama yaitu pengklasifikasian berdasarkan kegunaannya. Misalnya tumbuhan yang diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya untuk obat-obatan, hiasan, dan juga dikonsumsi. Tumbuhan yang masuk ke dalam pengklasifikasian berdasarkan kegunaannya untuk obat-obatan, contohnya yaitu kunyit dan juga jahe. Tumbuhan yang diklasifikasikan untuk hiasan yaitu kaktus, dan tumbuhan yang diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya untuk dikonsumsi yaitu contohnya bayam, katuk, dan juga kangkung. Nah, sekarang hewan. Hewan yang diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya contohnya ayam dan juga sapi. Ayam diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya yaitu untuk dikonsumsi dagingnya dan juga telurnya. Dan sapi diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya yaitu untuk dikonsumsi dagingnya dan juga susunya. Yang kedua yaitu pengklasifikasian berdasarkan lingkungan hidup. Nah, misalnya tumbuhan yang hidup di air, tumbuhan yang hidup di darat, tumbuhan yang hidup di darat tinggi, lalu hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di dataran tinggi. Hewan yang hidup di darat contohnya yaitu kucing, dan hewan yang hidup di air contohnya yaitu ikan. Ada juga hewan yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungan hidupnya di darat dan juga di air, contohnya yaitu katak. Karena ketika kita bertanya kepada orang-orang, apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika kamu mendengar katak? Oh, katak itu adalah hewan yang hidup di 2 tempat, yaitu di air dan juga di darat. Maka katak ini diklasifikasikan berdasarkan lingkungan hidupnya, yaitu di air dan juga di darat. Nah, lalu yang ketiga yaitu berdasarkan cara memperoleh makanannya. Misalnya yang dapat memperoleh makanannya sendiri atau yang dapat memproduksi makanannya sendiri disebut autotrof. Makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri disebut heterotrof. Dan hewan yang dapat menguraikan makhluk hidup yang telah mati disebut saprofit. Lalu yang keempat yaitu pengklasifikasian berdasarkan ukuran tubuhnya. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Nah, hewan yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran tubuhnya yang besar contohnya gajah dan juga jerapah. Ketika kita bertanya ke orang-orang, apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata jerapah dan juga gajah? Oh, mereka itu merupakan 2 hewan yang memiliki ukuran tubuh yang besar. Lalu hewan yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran tubuhnya yang kecil yaitu semut. Ketika kalian bertanya kepada teman-teman kalian, apa yang terlintas di pikiran kamu ketika aku bilang kata semut? Oh, semut itu adalah hewan yang memiliki ukuran tubuh yang kecil dibandingkan dengan hewan yang lainnya. Jadi itu 4 klasifikasi berdasarkan kegunaannya, cara hidupnya, ukuran tubuhnya, dan cara memperoleh makanannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat mengenai sistem pengklasifikasian. Ada 3 sistem pengklasifikasian. Yang pertama yaitu alami, yang kedua buatan, dan yang ketiga adalah filogenik. Sistem pengklasifikasian alami ini dicetuskannya oleh Aristoteles. Pengertian dari sistem pengklasifikasian alami ini yaitu mengklasifikasikan
organisme berdasarkan sifat-sifat morfologi dan ciri fisik yang mereka miliki. Contohnya adalah hewan yang memiliki ukuran tubuh besar dan hewan yang memiliki ukuran tubuh kecil. Nah, itu kita kelompokkan berdasarkan fisiknya, bahwa gajah, jerapah merupakan hewan yang kita masukkan ke dalam kelompok yang memiliki ukuran fisik tubuh yang besar. Semut, serangga kita masukkan ke dalam kelompok hewan yang memiliki ukuran fisik yang kecil. Lalu yang kedua adalah sistem pengklasifikasian buatan. Ini dicetuskannya oleh Carolus. Sistem pengklasifikasian buatan ini yaitu tujuannya untuk lebih praktis. Nah, misalnya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Seperti tadi, tumbuhan yang diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya untuk obat-obatan, konsumsi, hiasan. Hewan yang diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya untuk dikonsumsi. Lalu yang ketiga yaitu sistem pengklasifikasian berdasarkan filogenik. Nah, filogenik ini oleh Darwin dan juga Lamarck. Biasanya cirinya itu adalah pohon filogenik. Nah, ini itu pengklasifikasian berdasarkan kedekatan kekerabatan antara hewan atau tumbuhan dari nenek moyangnya. Setelah tadi kita membahas mengenai sistem pengklasifikasian, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin kalian udah tahu ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa, dan juga udah gak asing ya buat kalian gitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebab makhluk hidup itu kan hampir ada di sekitar kita kan gitu. Jadi kalian juga tahu gitu ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa, termasuk kita sendiri. Kita sendiri adalah makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu makan, minum, beradaptasi, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, iritabilitas, bernafas, ekskresi, bergerak. Ciri utama dari makhluk hidup itu yaitu bernafas. Kalau makhluk hidup gak bernafas, dia termasuk ke dalam makhluk tak hidup. Jadi itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Pembahasan kita selanjutnya atau pembahasan kita yang terakhir ini pembahasan ke-6, yaitu mengenai perbedaan antara makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Tadi kan kita udah membahas ya ciri-ciri makhluk hidup, bergerak, makan minum, bernafas dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang membedakan antara makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup atau benda tak hidup? Yang pertama, makhluk hidup ini dapat menunjukkan kehidupan, sementara makhluk tak hidup ini tidak dapat. Seperti makhluk hidup ini dia bernafas, makhluk tak hidup itu dia tidak bernafas. Makhluk hidup itu dia makan minum, makhluk tak hidup itu dia tidak makan dan juga tidak minum. Yang kedua adalah makhluk hidup ini dapat bergerak, sementara makhluk tak hidup tidak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh kekuatan lain. Nah, di sini salah satu ciri dari makhluk hidup itu tadi bergerak. Makhluk hidup ini dapat berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, yaitu dengan cara bergerak. Yang digerakkannya oleh apa? Digerakkannya oleh kaki. Sedangkan makhluk tak hidup ini dia tidak dapat bergerak kecuali digerakkan oleh kekuatan lain. Siapa kekuatan lainnya? Yaitu kita, yaitu makhluk hidup. Semahal-mahalnya mobil, dia tidak akan bisa bergerak sendiri kecuali jika digerakkan oleh manusia, yaitu dengan cara diinjak pedal gasnya. Nah, yang ketiga adalah makhluk hidup ini memiliki kapasitas untuk memproduksi sendiri, sedangkan makhluk tak hidup ini tidak dapat. Jadi makhluk hidup ini dia dapat melahirkan makhluk hidup lagi apabila makhluk hidup menikah dengan makhluk hidup. Berarti makhluk hidup ini dapat memproduksi keturunannya sendiri, yaitu makhluk hidup menikah dengan makhluk hidup. Benda tak hidup itu tidak dapat seperti itu. Mobil tidak akan bisa mengeluarkan mobil keluaran terbaru jika mobil keluaran tahun 2010 menikah dengan mobil keluaran tahun 2011. Mobil tahun 2010 tidak akan bisa memproduksi mobil tahun 2021, kecuali orang yang membuat mobil di tahun 2010 membuat lagi mobil keluaran terbaru, yaitu di tahun 2021. Yang keempat yaitu makhluk hidup ini cepat atau lambat akan mati, dan sementara makhluk tak hidup memiliki kapasitas untuk hidup atau mati. Jadi itu ya 6 pembahasan mengenai bab 2 klasifikasi makhluk hidup.
Nah, tadi kita sudah membahas mengenai klasifikasi, yaitu pengertiannya, tujuannya, dasar klasifikasi, sistem pengklasifikasian, perbedaan makhluk hidup, dan juga benda tak hidup, serta ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai bab 2, mengenai klasifikasi ini? Oke, Meirani bertanya mengenai mengapa sih ada penamaan dan klasifikasi di dunia biologi ya. Jadi pada tahun 1735, Carolus Linnaeus ini menemukan sebuah sistem penamaan organisme atau makhluk hidup. Jadi yang menemukan nama klasifikasi dan sistem penamaan ini yaitu Carolus Linnaeus. Nah, sistem ini dikenal dengan nama binominal nomenklatur. Jadi setiap nama organisme ini terdiri dari dua nama dalam bahasa Latin. Karena bahasa Latin atau Yunani ini merupakan bahasa yang banyak dipakai di sekolah-sekolah atau lembaga akademik pada saat itu. Nama yang pertama ini disebut genus dan nama yang kedua adalah nama spesies dari organisme tersebut. Jadi tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi itu Carolus Linnaeus lah yang mencetuskan adanya nama penamaan dan klasifikasi. Mungkin tujuannya itu adalah untuk lebih mempermudah kita ya memahami tentang jenis-jenis hewan dan juga tumbuhan yang sangat banyak yang ada di muka bumi ini. Makanya tahun 1735 Carolus mencetuskan adanya sistem penamaan dan klasifikasi pada setiap makhluk hidup, yaitu hewan dan juga tumbuhan yang ada di muka bumi. Gitu, paham? Oke, paham ya. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nah langsung saja dibuka lembar kerja siswanya yang telah ibu bagikan. Di situ ada nama kelompoknya, tulis aja kelompok 1 atau kelompok 2. Lalu nama anggotanya ditulis ya. Ada yang 5 orang satu kelompoknya, ada juga yang 4 orang satu kelompoknya. Oke. Karena tadi kita sudah membahas bab 2 mengenai klasifikasi, maka tidak akan abdol rasanya ya kalau misalnya si materi itu tidak kita implementasikan. Maka kita implementasikan materi yang telah kita pelajari tadi di lembar kerja siswa atau LKS mengenai bab 2 klasifikasi makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Tujuannya yaitu untuk mengklasifikasikan makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Alat dan bahannya bisa kalian baca di situ. Lalu permasalahannya adalah menurutmu apakah semua makhluk hidup dan benda yang kalian lihat ini memiliki ciri-ciri yang sama? Coba kalian amati, kalian observasi semuanya yang ada di lingkungan sekolah. Jadi LKS ini itu tujuannya untuk kalian mengobservasi makhluk hidup dan juga benda tak hidup yang ada di lingkungan sekolah. Langkah kerjanya kalian baca, lalu ada tabel. Nah, nama objek, ciri-ciri serta klasifikasi. Jadi nama objek ini kalian tulis. Misalnya benda kursi, meja, lalu semut, kucing, kalian tulis. Terus kalian lihat ciri-cirinya, ada gak di situ ciri-cirinya? Kalau ada, masuknya makhluk hidup atau benda tak hidup gitu. Jadi kalian amati semua makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah serta benda tak hidup yang ada di lingkungan sekolah. Untuk makhluk hidup itu hewan ya, jangan nama teman kalian sendiri. Dan benda tak hidup itu banyak kan ya di lingkungan sekolah. Jadi kalian tulis di situ di tabel yang telah ibu buat ya di lembar kerja siswa. Ada yang ingin ditanyakan perihal LKS ini? Kalau ada langsung tanyain ke ibu ya. Nah, di lembar berikutnya itu ada pertanyaan diskusi. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian bisa menjawab pertanyaan diskusi ini setelah kalian mengobservasi makhluk hidup dan juga benda tak hidup yang ada di lingkungan sekolah dan kalian isikan ke dalam tabel. Setelah itu kalian baru bisa menjawab pertanyaan diskusi yang ada di lembar LKS selanjutnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan perihal lembar kerja siswa yang akan kalian isi hari ini? Nah, tadi Bibi bertanya, katanya di alat dan bahan di poin ketiga itu ada hewan di lingkungan sekolah atau di Google. Jadi kalau misalnya kalian cuma nemunya kucing sama semut doang, kalian bisa cari di Google hewannya gitu. Jadi maksudnya itu kayak gitu ya. Paham? Oke, langsung ya kerjain lembar kerja siswanya, dikumpulkan hari ini karena ini tuh gampang banget. Kan sudah dijelaskan ya tadi ya sebelumnya. Tadinya itu ibu ingin membahas hasil diskusi kalian hari ini, cuman waktunya gak cukup. Sebentar lagi juga bel istirahat.
Jadi Ibu bakal nilainya di ruang guru aja. Nanti kalau udah selesai Ibu panggil ketua kelasnya biar kalian bisa lihat langsung ya hasil dari diskusi kalian. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu klasifikasi? Oke, makasih ya Nur Fitri telah menyimpulkan. Jadi klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup yang berdasarkan ciri serta sifat yang mereka miliki dengan tujuan untuk lebih mempermudah kita mempelajari serta membandingkan berbagai macam makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan juga hewan yang ada di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai bab 2 klasifikasi ini. Jangan lupa baca lagi materi yang telah kita pelajari hari ini. Minggu depan kita masuk ke bab 3. Jangan lupa juga bab 3 yang akan kita pelajari itu dibaca ya, biar nanti pas Ibu terangkan kalian sudah agak paham gitu. Dan juga jika ada yang ingin kalian tanyakan juga, nanti di minggu depan tinggal kita bahas kan ya. Oke, jaga terus kesehatan, tetap semangat belajarnya. Ingat kalian punya cita-cita yang sangat tinggi yang akan kalian gapai. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.